Selamat datang di Cerita Pasir. Sebelum bercerita, klik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa like dan nyalakan tombol lonceng. Kali ini, saya akan bercerita tentang Timun Emas. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Jami. Ia hidup sebatang kara. Mbok Jami ingin sekali memiliki seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun, itu semua mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Setiap hari Mbok Jami mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang raksasa buto hijau yang sangat menyeramkan. Mulutnya terdapat sepasang taring yang sangat tajam. Kukunya panjang dan kotor. Mbok Jami sangat ketakutan. Tubuhnya gemetaran melihat makhluk yang sangat besar itu. Raksasa itu berkata dengan suara yang sangat membahana, "Hei perempuan tua, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Kamu sudah terlalu tua. Aku datang ke sini hanya ingin memberikan sesuatu padamu." Raksasa itu memberikan beberapa butir benih tanaman dan berkata, "Tanamlah benih ini dan rawatlah dengan baik, dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan selama ini. Tapi ingat, kau tidak boleh menikmatinya sendiri. Kau harus memberikannya kepadaku juga sebagai tanda terima kasih." Mbok Jami hanya mengangguk. Setibanya Mbok Jami di rumah, sesuai dengan petunjuk si raksasa itu, ditanamlah benih tersebut. Ajaibnya, keesokan harinya benih tanaman itu telah tumbuh menjadi tanaman mentimun. Buahnya besar-besar. Jika terkena sinar matahari, warnanya bersinar seperti emas. Karena penasaran dengan buah mentimun itu, akhirnya dipetiklah satu yang paling besar. Ketika dibelah, Mbok Jami sangat terkejut. Di dalam mentimun tersebut ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. "Oh, jadi ini maksud dari ucapan si raksasa," ujar dalam hati Mbok Jami. Betapa senangnya Mbok Jami. Tidak pernah terbayangkan akan mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Karena lahir dari buah mentimun berwarna keemasan, akhirnya anak tersebut dinamakan Timun Emas. Keesokan harinya, Mbok Jami bertemu kembali dengan raksasa tersebut. Raksasa itu berkata, "Engkau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini. Sesuai dengan janjimu, kau harus membaginya denganku." Mbok Jami bingung. Kemudian ia bertanya, "Bagaimana mungkin bayi perempuan bisa dibagi?" "Tidak usah bingung perempuan tua. Kau boleh memilikinya sampai usia 17 tahun. Selanjutnya, anak itu akan menjadi santapanku," jelas raksasa tersebut. "Baiklah raksasa, aku akan merawat anak itu dan menganggap anak itu anakku sendiri sampai usia 17 tahun, ujar Mbok Jami. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik hati dan cantik jelita. Timun Emas juga sangat rajin membantu ibunya. Ia selalu menemani ibunya mencari kayu bakar di hutan. Kebaikan hati Timun Emas membuat Mbok Jami khawatir kehilangannya. Ia sangat menyayangi Timun Emas untuk menjadi santapan si raksasa. Tahun demi tahun terus berganti. Kini Timun Emas sudah menginjak usia 17 tahun. Sudah waktunya bagi raksasa buto hijau itu untuk mengambil Timun Emas. Mbok Jami menyuruh Timun Emas bersembunyi di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki si raksasa. Mbok Jami gemetar ketakutan. "Hai perempuan tua, mana anak perempuanmu yang telah kau janjikan untukku?" teriak raksasa itu. "Ia sedang mandi di kali, tuan raksasa. Tubuhnya sangat bau. Kau pasti tidak akan suka memakannya.
ujar Mbok Jami. Baiklah, aku akan kembali seminggu lagi. Pastikan ketika aku kembali ia sudah siap untuk kubawa ke hutan, ujar raksasa. Tentu saja Tuan, aku tak akan mengecewakanmu, ujar Mbok Jami. Maka pergilah raksasa buto ijo itu kembali ke hutan. Mbok Jami dan Timun Emas sangat lega. Mereka masih punya waktu seminggu untuk bersama. Namun, setelah seminggu berlalu dan raksasa itu datang kembali, ibu dan anak ini tetap tidak mau berpisah. Timun Mas kembali bersembunyi. Kali ini di dapur, di dalam tempayan air yang kosong. Hai perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak perempuanmu, teriak si raksasa. Maaf Tuan raksasa, Timun Mas sedang menjual kayu ke kampung. Bila saja engkau datang lebih pagi, engkau pasti bertemu dengan dia, ujar Mbok Jami. Dengan setengah marah, raksasa itu berteriak, baiklah, ku beri waktu 1 minggu lagi. Jika anakmu tidak kau serahkan kepadaku, akan kuhancurkan rumahmu. Mbok Jami semakin ketakutan dan bingung dengan ancaman si raksasa. Ia sungguh tidak rela anak perempuannya yang sangat cantik menjadi santapan raksasa yang sangat kejam itu. Melihat keadaan ibunya, Timun Mas berkata, "Ibu janganlah bersedih, relakanlah aku menjadi santapan raksasa itu, Ibu," ujar Timun Mas. "Tidak anakku, ibu tidak akan membiarkanmu menjadi mangsa raksasa jahat itu. Ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu," ujar Mbok Jami. Kemudian Mbok Jami pergi menemui seorang kakek yang sakti yang tinggal di pegunungan. Kakek sakti itu memberikan benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, dan sepotong terasi. Seminggu kemudian, raksasa buto ijo itu kembali datang lagi. Kali ini, si raksasa sudah tidak dapat menahan emosinya. Kakinya yang sangat besar dihentak-hentakkan ke tanah sehingga bumi bergetar. "Cepat, serahkan anakmu, atau kuhancurkan rumah beserta dirimu. Aku sudah sangat lapar," teriak raksasa. "Maaf Tuan raksasa, anakku sudah berjalan ke hutan. Kembalilah engkau ke hutan tempat tinggalmu. Timun Mas sudah berada di sana," kata Mbok berbohong. Pada saat itu, Timun Mas sudah keluar rumah melalui pintu belakang. Ia membawa semua benda yang diberikan oleh kakek sakti dari gunung itu. Ketika akan kembali ke hutan, si raksasa melihat Timun Mas berlari dari belakang rumah. Dikejarnya Timun Mas. Meskipun panik, Timun Mas masih mengingat perintah ibunya untuk melempar sebutir benih mentimun. Benih mentimun itu langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang besar-besar. Karena kelaparan, si raksasa memakan mentimun-mentimun di ladang itu. Setelah ia kenyang, ia kembali mengejar Timun Mas. Meskipun perutnya yang kekenyangan membuat jalannya menjadi lambat, raksasa itu tetap bisa mengejar Timun Mas karena langkah kakinya yang sangat panjang. Ketika si raksasa sudah dekat, Timun Mas kembali melemparkan sebuah duri. Duri itu pun berubah menjadi sebuah hutan bambu yang sangat lebat, hingga hutan bambu itu memperlambat jalan raksasa itu. Tubuhnya menjadi penuh luka karena tertusuk batang bambu. Namun, raksasa itu tidak menyerah. Ia tetap mengejar mangsanya. Kali ini, Timun Mas melemparkan sebutir garam. Garam itu berubah menjadi sebuah lautan yang sangat luas.
raksasa itu harus berenang untuk mengejar timun mas. Ia berhasil, tetapi tubuhnya sudah sangat lelah. Timun mas melempar sepotong terasi. Kali ini terasi tersebut berubah menjadi lumpur hisap. Raksasa itu berteriak minta tolong ketika tubuhnya terhisap lumpur. Tubuh raksasa yang sangat besar tidak mampu melawan hisapan lumpur karena kelelahan. Akhirnya ia pun tewas terhisap lumpur. Maka tamatlah riwayat raksasa jahat itu. Setelah bebas dari raksasa jahat itu, kehidupan Timun Mas dan Mbok Jami membaik. Timun Mas bertemu dengan seorang pangeran di negeri seberang. Pangeran itu jatuh cinta kepadanya. Mereka pun menikah. Timun Mas dan Mbok Jami diboyong oleh pangeran itu ke istana. Mereka hidup bahagia selamanya. Terima kasih sudah menonton cerita pasir kali ini. Nantikan cerita pasir selanjutnya.